Selamat pagi, hari ini kita bertemu lagi di acara Sunday Morning Talk Show. Hari ini kita kedatangan tamu nih, Bapak Made Swacana. Beliau ini adalah seorang budayawan, sastrawan juga, yang sempat membuat dan menciptakan aksara Bali yang namanya Bali Simbar. Nah, apa kabar Pak hari ini? Baik Ya. Nah, kita udah lama nih nggak ketemu sejak COVID-19 ya. ya. Udah setahun lebih baru kesempatan ketemu hari ini. Ya. Nah, kebetulan ini Pak Made ini adalah om saya. Jadi saya panggil beliau ini om. Nah, beliau ini dulu lama di Jerman. Jadi kalau dari kecil tuh saya manggil beliau ini dengan sebutan Om Jerman. Ini satu-satunya om saya yang namanya tuh spesial. Itu kan Om dulu pernah mendapatkan anugerah Rancage Award ya Om. Ya. Nah itu bisa cerita nggak sedikit mengenai Rancage Award dulu itu? Saya lupa itu. Jadi harus dilihat ininya, piagamnya tahun berapa gitu. Jadi karena dianggap memajukan budaya Bali dengan membuat program mengetik aksara Bali di komputer yang sudah saya buat tahun 96. Jadi ada teman yang mengusulkan supaya dapat hadiah Rancage itu gitu. Jadi cuma lupa itu tahun berapa gitu. Iya. Nah itu dulu mendapatkan Rancage Award itu karena membuat aksara Bali di dalam komputer begitu. Iya. Bisa dijelaskan sedikit apa yang itu dikerjakan waktu itu? Jadi tahun 96 Ya. program mengetik aksara Bali di komputer itu sudah resmi diserahkan kepada pemerintah Bali, artinya disumbangkan kepada masyarakat Bali. Nah karena itu barangkali dihargai oleh teman-teman, kemudian diusulkan oleh teman-teman supaya mendapatkan hadiah Rancage itu. Gitu, ya. Nah sebelum itu belum ada itu yang aksara Bali dalam komputer itu belum ada ya? Belum ada, tapi pernah dulu ada waktu masih belum mengenal Windows. Ya. Jadi saya juga pernah membuat program pengolah kata dengan program C-Writer namanya. Ya, itu program tersebut selesai dibuat tahun 1988. Ya, sudah pernah juga dipakai di mencetak buku pelajaran bahasa Bali dan juga sering dipamerkan gitu. Nah setelah mengenal program Windows, saya ingin sekali kalau program mengetik aksara Bali ini supaya bisa juga di Windows dengan aksara yang jauh lebih bagus daripada aksara pada waktu dalam program C-Writer. Ya. Oh jadi pada tahun 96 itu aksara Bali sudah bisa dibuat dan digunakan di Windows ya. Di Windows. Jadi termasuk di Office yang Microsoft Word segala. Ya. Oh iya. Dulu memangnya pendidikannya terkait dengan kesusastraan atau mungkin budaya? Sebetulnya enggak. Saya tamat S1 itu arsitek. Tetapi waktu saya mengenal komputer, besar sekali keinginan agar bisa menampilkan aksara Bali paling sedikit di layar atau syukur-syukur bisa di print. Itu tahun berapa tuh ada keinginan itu? Itu mulai tahun 81 saya mengenal komputer. Nah waktu itu juga ada semacam perlombaan di antara teman-teman yang punya komputer. Jadi ada teman yang menemukan bagaimana caranya mencari otonan kalau diketahui adik lahir dan sebagainya. Tapi keinginan saya terfokus gimana caranya menampilkan aksara Bali di layar atau paling sedikit atau bisa juga di print gitu. Sudah ada keinginan untuk itu. Sehingga waktu saya melihat di toko buku dengan kulit buku dengan tampilan kulitnya itu bisa menampilkan simbol-simbol kimia, simbol-simbol matematik seperti tanda integral. Jadi waktu itu program komputer yang saya punya masih berbasis DOS. Jadi satu kali ketik itu cuma sebesar kursor saja. Satu titik kursor itu. Iya, tapi begitu melihat buku C-Writer
terbayang bagi saya bahwa itulah cara untuk mengetik komputer, di mana mengetik aksara Bali di komputer, karena aksara Bali itu lebarnya paling sedikit dia 2 kursor. Oh, 2 kursor. 2 kursor ke samping. 2 kursor ke samping. Dan tentunya ada atas bawah juga kan ya? Nah, kalau aksara itu ya. juga ada ke atas ke bawah. Nah, kemudian saya kebetulan ketemu juga dengan suatu program untuk bisa menggerakkan kursor itu ke atas ke bawah sesuai dengan keperluan untuk mengetik aksara Bali tersebut gitu. Jadi, ya. Nah, kalau aksara Bali itu sama dengan aksara Jawa juga, itu ada aksara yang datar seperti biasa, terus ada yang menggantung, dan ada yang di atasnya juga ya. Iya, betul. Nah, jadi kan satu huruf itu mungkin perlu aksara yang datar dan yang di atas dan di bawah juga. Iya. Ya. Nah, itulah diperlukan program, namanya program 1K. 1K. Ya, 1K. Jadi begitu kita ketik satu apa namanya, satu keyboard gitu. Yeah. Jadi dia kalau umpamanya dia harus mengetik ulu, nanti dia akan lari dulu ke atas, kemudian mengetik bagian depan daripada ulu, kemudian bagian belakang ke ulu, kemudian dia kembali ke bawah ke kursor awal. Gitu. Jadi nah, itu rumit banget tuh. Jadi beda dengan kalau kita nulis huruf Latin kan hanya satu huruf aja yang kita ketik. Nah, kalau ini huruf Jawa ataupun huruf Bali itu satu ucapan itu bisa ada ekornya di belakang dan di depan, terus ada gantungannya, terus ada atasnya juga. Nah, itu menarik banget. Nah, pada saat awal itu apakah ada yang membimbing untuk memulai membuat program itu, atau memang sendiri otodidak? Sendiri. Waktu itu kita kan jauh dari apa namanya, saya sendiri bukan orang komputer. Jadi cari di buku. Jadi waktu itu juga belum ada internet, kita cari di buku, cari di buku-buku juga nggak ketemu dan sebagainya. Sehingga apa namanya, nyoba-nyoba aja, tanya sana ke sini gitu. Jadi tapi ini menarik banget nih. Jadi awalnya ini nyoba-nyoba. Nah, dari nggak bisa jadi bisa menciptakan sesuatu. Nah, pada saat awal itu berhasil. Apa yang ada di perasaan Om itu? Jadi waktu itu selesai dibuat program dengan C-Writer itu selesai dibuat tahun 88, kemudian saya tunjukkan kepada beberapa teman-teman. Jadi ada juga waktu itu kelompok masyarakat yang apa namanya, yang mencetak buku-buku kekawin waktu itu. Jadi saya tunjukkan, mereka antusias sekali. Tapi pada waktu itu sebetulnya sudah ada komputer yang canggih dengan program yang namanya program Delta Vision. Delta Vision. Ya, dengan C-Writer itu. Jadi memang komputer juga belum tersebar. Tidak banyak orang punya komputer gitu. Jadi apa namanya? Jadi antusias itu tidak kelihatan. Tapi saya pernah tunjukkan misalnya kepada kepala dinas kebudayaan, mereka memberikan saran. Mungkin juga beliau tidak ngerti apa itu pengolah kata huruf Bali dengan C-Writer, beliau juga tidak ngerti, sehingga kemana saya harus pergi, kemana harus dibawa, itu beliau juga tidak memberikan petunjuk yang pasti. Karena mungkin waktu itu kan sesuatu yang baru ya. Yang komputer juga belum banyak orang punya, tahun 86 gitu. Tetapi apa namanya, kalau waktu itu kan tiap tahun ada PKB, Pesta Kesenian Bali. Jadi setiap tahun itu juga didemonstrasikan di sana. Jadi banyak memang orang apa namanya, tertarik untuk melihat itu gitu. Nah, kalau ini kan namanya aksara Bali Simbar. Nah, Bali Simbar itu baru setelah tahun 96. Setelah membuat font aksara Bali dengan cara pengetikannya, sehingga bisa aksara Bali itu diketik di Microsoft Word yang sudah berbasis Windows, sehingga aksaranya jauh lebih bagus daripada waktu dibuat dengan C-Writer. Nah, waktu itu jadi ingin memberi nama gitu, jadi dari apa gitu. Jadi bayangan saya misalnya, kalau kita lihat di Windows itu ada bermacam-macam font dengan bermacam-macam nama, ada Arial, ada Times New Roman. Nah, akhirnya saya memutuskan font yang saya buat itu namanya
Bali Simar. Jadi aksara Bali Ya. dengan nama Simar. Nah, Simar itu adalah nama leluhur saya. Oh. Ya. Jadi nama Bali Simbar ini adalah nama leluhur beliau. Leluhur yang pertama kali saya menemukan silsilah yang dibuat oleh paman saya. Ya. Nah, di dalam silsilah itu Ya. orang yang tertua di sana tertera Kompiang Simar gitu. Oh, oke. Ya, Ya. Kompiang Simar. Oh. Jadi nama itu yang dipakai. Tapi di apa namanya di Simar itu juga nama tumbuh-tumbuhan yang menjuntai di pohon-pohon itu namanya Bali Simar menyangan. Karena beberapa karakter huruf Bali itu mirip dengan Simar menyangan tersebut. Oh, gitu. jadi karakter huruf Bali itu mirip dengan pohon itu. Ya, mirip-mirip kan gitu. Oh, Jadi, iya. ya. Nah, pada awalnya tuh waktu tahun 96 itu kan karakter Bali Simbar ini bisa masuk menjadi salah satu font di Windows ya. Windows ya. Nah, itu prosesnya gimana itu? Mungkin tidak banyak orang juga meliriknya atau juga tidak mengerti. Mungkin kalau sekarang udah banyak ya orang Udah bikin banyak, font. ya. Nah, cuman tahun itu kan tahun 96 tuh baru-baru juga, Windows mungkin baru juga ya. Ya, saya waktu itu pakai Windows 31. Iya. Itu kebetulan di majalah Info Komputer ada tulisan yang kecil sekali, jadi cuma kira-kira seperempat halaman. Iya. Itu cara membuat font di Windows gitu. Oh, Jadi mungkin tidak banyak orang mempraktikkan itu ya. gitu. Jadi, Iya. nah kebetulan juga di sana ada istilah-istilah yang istilah tersebut juga ada, umpamanya di arsitektur. Iya. Jadi istilahnya gambar outline. Jadi karena membuat font di Windows itu yang namanya font True Type font, Iya. itu cara mengerjakannya adalah cara dengan membuat outline daripada huruf tersebut gitu. Oh, Ya. Di mungkin teman-teman yang lain mungkin tidak mengerti apa yang disebut dengan outline dan sebagainya gitu, sehingga tidak banyak orang berusaha membuat font waktu itu gitu. Jadi nah waktu itu memang di Jawa pun mungkin belum ada. Saya lihat, saya dengar-dengar di anu itu di apa namanya di majalah Info Komputer bahwa memang ada orang Jerman yang tinggal di Australia itu membuat huruf Batak. Huruf Batak. Iya. Itu tahun berapa? Itu masih ingat? Sekitar itu tahun 96-99 itu saya dengar ada yang buat juga gitu. Tapi memang waktu itu sudah ada huruf Arab, sudah ada di komputer. Mungkin apa namanya pengguna daripada huruf Arab itu banyak. Kemudian huruf Thailand juga sudah ada. Sudah ada. Ya. Nah, kemudian waktu itu sekitar tahun 95-an itu saya mencoba menghubungi teman yang bekerja di Thai Airways. Barangkali bisa mencarikan teman yang bisa membuat font, caranya bagaimana gitu. Memang kesulitan daripada membuat font waktu itu, font huruf Bali itu adalah bagaimana caranya membuat karakter yang bisa tampil di sebelah kiri kursor. Jadi kan kalau kita mengetik itu ketikan yang kita buat itu selalu timbul di sebelah kanan kursor, kemudian kursor akan berada pada sebelah kanan daripada huruf yang dimasukkan. Nah, sekarang kalau membuat gantungan di dalam huruf Bali itu, bagaimana caranya membuat gantungan, yaitu karakter yang akan muncul di sebelah kiri kursor gitu. Nah, kalau yang nggak tahu nih, kalau misalnya huruf Bali ataupun huruf Jawa, kayak kita mau nulis huruf K misalnya, terus mau menjadi K, itu ada gantungan di depan ya? Ada E-nya di depan. E-nya di depan. Nah, jadi kita nulis K-nya dulu, baru gantungannya di depan. Nah, itu kan sesuatu yang baru ya. Jadi memang harus kursornya tuh ada di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Sedangkan kita mau menambahkan sesuatu di sebelah kiri dari huruf awalnya. Kalau misalnya K tadi, untuk menjadi E, K itu harus ditambahkan E di depan. Nah itu kebetulan, nah itulah juga kita itu jauh, artinya dihilir daripada ilmu pengetahuan. Barangkali kalau kita tinggal di Amerika, mungkin kita akan
gampang mendapat literatur-literatur cara menampilkan huruf, cara membuat huruf dan sebagainya gitu. Tapi kebetulan saya membeli majalah bahasa Inggris itu yang kurang lebih bisa memberikan petunjuk untuk memanggil huruf-huruf tersebut gitu. Oh gitu. Ya, jadi ternyata jauh setelah itu ada sebetulnya di Microsoft Word itu cara untuk menampilkan huruf apapun itu dengan insert simbol. Dengan insert simbol, kemudian kumpulan daripada insert simbol ini menjadi template dia. Nah itulah yang saya pakai pada saat pertama mengeluarkan program Bali Simbar tersebut gitu. Nah berarti pada saat awal aksara-aksara itu kayak misalnya gantungannya, tambahan di depan dan di atas itu pakai simbol berarti ya, dimasukkan di simbol di Word ya. Namanya simbol gitu, tapi dia adalah karakter atau huruf-huruf gitu. Oh iya. Seperti kita ketahui gitu, jadi komputer itu secara teknis gitu, itu mempunyai atau punya kemampuan untuk mengandung kurang lebih 255 karakter. Kurang lebih gitu, 255 atau pasti 255. Yang umum itu dipakai adalah setengah dari itu. Jadi misalnya huruf K nomornya berapa gitu, huruf A misalnya mungkin saya lupa nomornya 65 gitu. Tapi ada juga spasi itu nomornya nomor 32 gitu, kayak gitu. Jadi dia jumlahnya semua itu 255. Nah kebetulan huruf Bali itu memang tidak mencukupi hanya 128 yang umum dipakai. Jadi kita memakai extensionnya, jadi lebih daripada 128 karakter gitu. Jadi kurang lebih 190 lah kurang lebih. Nah selanjutnya kan setelah tahun 96 itu ada perbaikan atau perubahan dari aksara Bali Simbar ini. Ada jadi berdasarkan usulan dari teman-teman pemakai, karena sudah makin banyak orang juga punya komputer dan mengetik aksara Bali ini di komputer. Jadi ada beberapa usulan, misalnya waktu itu huruf berkembang di Bali itu jadi berdasarkan karakter yang dibuat oleh Belanda. Jadi yang dicetak tahun 1892. 1892 ya. Itu kamus bahasa apa? Kamus bahasa Bali Belanda. Ya, Bali Belanda. Jadi itu sudah hurufnya bagus sekali, dan saya sebetulnya meniru bentuk huruf yang dibuat oleh Belanda itu gitu. Nah, jadi sebelum ada huruf yang dibuat oleh Belanda itu, huruf Bali itu berbeda atau bagaimana? Saya kira sama dia, tetapi huruf-huruf Bali yang ditata di dalam prasasti itu berbeda. Itu yang disebut dengan huruf Bali kuno. Ya, nah sekarang huruf yang Bali sekarang ini huruf yang lebih dimudahkan begitu ya. Bukan berarti dimudahkan, jadi inilah bentuk yang sekarang kita warisi gitu. Jadi itu sudah kita jumpai pada buku yang dibuat oleh Belanda itu, jadi letter set yang dibuat oleh Belanda itu. Gitu. Nah, konon tahun 1952 Bali mendapat lagi sumbangan letter set huruf Bali dari orang India, yang katanya hurufnya lebih kecil sedikit daripada letter set yang dibuat oleh Belanda. Ya. Nah itu perkembangannya. Nah kemudian setelah itu buku-buku itu ditulis dengan istilahnya stencil. Dicetak ya? Di stencil, di stencil dengan tulisan tangan jadinya, di stencil. Baru pada tahun 70-an lama letter set Belanda itu tidak didaya gunakan. Nah kemudian didaya gunakan kembali sekitar tahun 70-an. Nah huruf Bali Simbar yang sekarang dibuat itu adalah
tiruan atau mengambil bentuk yang dibuat oleh Belanda pada waktu membuat letter set itu. Nah, kan saya dengar juga nih Ya. ada beberapa huruf yang Om sendiri ciptakan untuk apa bisa digunakan di komputer itu ya? Enggak, itu belakangan. Oh, belakangan. Belakangan. Jadi itu semua sama dengan yang apa namanya yang dibuat oleh Belanda gitu. Jadi ada berkembang, ada telate, apa semua itu meniru apa yang dibuat oleh Belanda dan apa namanya huruf-huruf apa yang ada di Bali, yang dipakai di Bali itu ada beberapa buku yang ditulis untuk itu. Antara lain bukunya Pak Simpen AB namanya. Nah itu juga yang saya pakai, patokan apa saja huruf-huruf yang harus dilengkapi gitu. Ya. Nah, setelah tahun 96 itu kan Windows juga berkembang ya. Iya. Nah, apa harus ikut dengan perkembangan itu, harus ada sesuatu yang direvisi mungkin dari program Bali Simak itu? Enggak. Jadi tahun 99 itu revisi yang pertama dengan merubah beberapa bentuk huruf atas apa namanya saran teman-teman gitu. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Nah kemudian memang pada tahun 2005 kita mendatangkan ahli Unicode. Oh iya. Ya, artinya digagas oleh beberapa teman. Nah, ada beberapa teman gitu ya. Teman ya, jadi dia mendatangkan ahli Unicode agar huruf Bali itu apa namanya terkodifikasi dalam Unicode gitu. Jadi sebelum tahun 99 itu belum terkodifikasi di Unicode. Itu memakai yang kodenya yang namanya ANSI. Oh iya. Ya. Setelah tahun 2009 tadi ada perbaikan pertama. Jadi tahun 2009 cuma perbaikan beberapa huruf saja karena huruf letter set yang dibuat oleh oleh Belanda itu agak mengelirukan gitu. Jadi berkembang dengan do itu agak mengelirukan sehingga supaya dirubah bentuknya. Kemudian ada R yang dia agak sempit supaya diperlebar. Jadi ada beberapa usul dari teman-teman gitu. Jadi perubahan kecil aja sebetulnya. Nah kemudian saya sebetulnya tahun 2001 itu juga sudah membuat program alih aksara. Jadi kalau kita punya naskah Latin itu dengan klik dia akan berubah menjadi aksara Bali. Tapi sampai sekarang belum disebarkan ke masyarakat gitu. Tapi sudah jadi sebetulnya. Jadi kalau umpamanya ada yang menoleh ngasih sponsor, saya lupa waktu tahun 96 itu program Bali Simak tadi itu saya berpikirnya demikian. Jadi kalau itu programnya dijual satu persatu, siapa sih yang mau membeli? Barangkali mereka akan mengcopy saja, karena saya tidak bisa memprotek program tersebut gitu. Sehingga saya mencari sponsor, dan sponsornya waktu itu adalah Aken Live. Jadi Aken Live seolah memberikan saya sejumlah uang. Nah kemudian Aken Live menyumbangkannya kepada masyarakat Bali, program Bali Simak tersebut gitu ya. Nah kan kita tahu nih kalau misalnya di aksara Latin kan dibandingkan dengan aksara Bali itu jumlah alfabetnya kan berbeda. Nah jadi ada beberapa alfabet di aksara Latin itu kan nggak ada pasangannya di aksara Bali. Nah itu bagaimana itu cara ininya kalau misalnya kita mau terjemahkan langsung? Itu cara pengetikan apa namanya naskah Bali di Bali Simak itu dengan memanggil karakter-karakter. Jadi misalnya karakter ke, jadi huruf ke dipanggil dengan menekan K. Nah kemudian gantungan ke dipanggil dengan kontrol K. Kemudian demikian. Kemudian ada juga suku misalnya. Nah suku yang biasa dipanggil dengan U. Jadi KU gitu misalnya. Ku dengan K kemudian U.
Iya. Nah, kemudian kalau gantungan berisi suku itu dipanggil dengan kontrol U gitu. Oh. Ya, Iya. kontrol U. Nah, kemudian U itu ada dua macam. Ada U yang pendek, ada U yang panjang gitu. Iya. Jadi U yang pendek dipanggil dengan U yang panjang dipanggil dengan shift U. Oh. Jadi kurang lebih demikian. Iya. Ya. Jadi kita bisa dengan keyboard yang biasa memanggil yang jumlahnya kurang lebih 180-an atau 190 karakter tersebut gitu. Iya. Ya. Nah, berarti kan semua huruf dan semua ucapan yang ada di dalam bahasa Bali ini bisa dipanggil di keyboard yang standar ini ya. Ya. Nah, selama ini sudah berkarya membuat aksara Bali Simbar ini, apa yang sesuatu yang sudah pernah dapatkan mungkin dari kegiatan yang lakukan ini? Penghargaan dari pemerintah, Ya. mungkin dari Rancage itu tadi, penghargaan Rancage. Kemudian saya lupa itu tahun berapa, itu tahun 2005 barangkali, itu dapat penghargaan dari pemerintah Provinsi Bali. Pada ini semua lupa jadinya. Kemudian dapat penghargaan dari pemerintah Kota Denpasar. Kemudian juga setahun yang lalu itu mendapat dalam rangka Bulan Bahasa Bali yang digagas oleh Bapak Gubernur Iwayan Koster, itu mendapat penghargaan juga gitu. Nah, selama ini yang aksara yang buat ini biasanya dimanfaatkan untuk apa ya? Jadi sekarang buku-buku pelajaran itu ditulis di print atau dicetak dengan program Bali Simbar ini. Kemudian pesantian-pesantian yang tersebar di desa-desa dan sebagainya itu juga menggunakan digampangkan mengetik naskah yang akan mereka pakai di dalam pesantian itu dengan Bali Simbar. Nah, program ini juga sampai sekarang itu dipakai oleh di Bali itu ada yang namanya penyuluh bahasa Bali yang jumlahnya kurang lebih 700-an atau barangkali 800-an yang tersebar di desa-desa. Nah, mereka juga memperkenalkan atau memakai program bahasa Bali, dibekali untuk memberikan penyuluhan itu dengan program Bali Simbar. Nah, jadi dengan adanya aksara Bali Simbar ini dimudahkan bagi kita untuk baik itu menulis lalu untuk menerjemahkan karya sastra mungkin. Nah, itu bisa dengan mudah diterjemahkan ke dalam bahasa Bali ataupun sebaliknya dengan program Bali Simbar ini. Jadi tadi sudah sekilas diberitahukan tahun 2001 saya sudah membuat program alih aksara. Kalau kita punya naskah yang telah diketik dengan aksara Latin, itu dengan klik kita bisa merubahnya menjadi aksara Bali dan sebaliknya. Dan juga waktu itu saya telah mencoba memasukkan kamus bahasa Bali Indonesia berisi aksara Bali gitu. Jadi ada kamus yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Bali, itu kamus berbahasa Bali Indonesia. Nah, saya mencoba membuatnya agar berisi aksara Bali. Nah, ini dilirik terus oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam artian Badan Pembina Bahasa Aksara dan Aksara Bali. Nah, kemudian saya diajak untuk menyusun yang benar kamus yang dui aksara tersebut. Tapi waktu itu karena saya bukan ahli bahasa Bali, ahli menulis dengan aksara Bali. Nah, itu di dalam tim itu ada yang mengkoreksi hasil terjemahan program alih aksara yang saya buat. Nah, itu dikoreksi oleh ada tim ahlinya. Nah, jadilah kemudian program kamus bahasa Bali Indonesia beraksara Bali gitu.
Nah, bersama Latin dan Bali gitu. nah, dari sekian banyak kegiatan yang sudah Om lakukan, ada nggak impian atau cita-cita yang memang masih terganjal atau belum tersampaikan yang Om ingin capai gitu? Sebetulnya pada waktu program Bali Simar tahun 96 diluncurkan, saya menyadari sekali bahwa salah satu efek atau salah satu pengaruh daripada program tersebut adalah bergairahnya anak-anak muda mempelajari aksara Bali gitu. Nah, sebetulnya saya ingin sekali meniru cara pengetikan naskah yang ada di Microsoft Word. Jadi di Microsoft Word misalnya ada program sinonim untuk mengetik naskah yang lebih benar gitu. Jadi memilih jadi kata yang lebih tepat dan sebagainya. Nah, seharusnya kita juga bisa membuat program sinonim seperti itu gitu. Nah, apa yang sudah dilakukan adalah meniru juga apa yang ada di Microsoft Word, yaitu autocorrect yang ada di Microsoft Word. Jadi ini terutama berguna sekali kalau kita ingin mengetik naskah kawi. Naskah kawi yaitu naskah Latin yang berisi tanda-tanda diakritik. Nah, kita mengetiknya tanpa tanda diakritik. Nanti akan diberikan tanda-tanda diakritik kalau memang diperlukan gitu. Jadi seperti itu misalnya, atau kita bisa misalnya memasukkan kalimat-kalimat yang ada di dalam misalnya parwo-parwo. Jadi ada Astadasa Parwo, kita memasukkan kalimat-kalimat yang ada dalam buku-buku parwo. Kemudian kita masukkan juga terjemahannya dalam bahasa Indonesia, kita masukkan terjemahannya ke dalam bahasa Bali. Sehingga kalau kita mengetik misalnya suatu kata, misalnya kata makan gitu misalnya, nanti akan keluar kalimat-kalimat yang berbahasa Indonesia berisi kata makan yang ada di dalam Astadasa Parwo. Kemudian kalimat padanannya dalam bahasa Kawi akan muncul juga di sana. Kemudian kalimat padanannya dalam bahasa Bali juga muncul di sana. Sehingga kalau ada yang ingin mengarang, entah mengarang cerita atau mengarang pidato, mungkin akan bisa memilih kata yang tepat untuk konteks pidatonya gitu. Nah, memangnya kalau di bahasa Bali itu untuk sinonim itu banyak ya? Untuk satu kata tuh sinonimnya ada banyak. Seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris juga? Betul. Ya. Misalnya kata satu gitu misalnya, kata satu bisa tunggal, bisa eka, bisa esa, bisa siki, nah kayak gitulah. Jadi banyak bisa gitu. Jadi mana sih lalu yang tertepat untuk dipakai gitu ya. Nah, ini udah lumayan banyak nih kita ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Om ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menggairahkan untuk generasi mendatang, khususnya mereka yang menggunakan bahasa Bali untuk lebih mempelajari bahasa Bali dan juga aksara Bali. Nah, mungkin sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih.